والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. Baik, giliran siapa sekarang Ummahat? Giliran Ana ya Ustaz. Baik, Mangga silahkan. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-amalu fi i'rabi ma yu'rabu bil harakati wa kharaja anhu. Amal dari i'rab dan apa-apa yang dirubah dengan harokat dan apa-apa yang telah keluar darinya. Begitu ya Ustaz? Betul. Jadi ini di sini dijelaskan kata-kata yang dia itu mu'rab dengan harokat ya. Jadi ciri mu'rabnya marfunya dengan dhamma fathah kasrah ya, atau bahkan sukun untuk fi'il, wa ma kharaja anhu, dan apa yang keluar dari hukum asal tersebut. Jadi kan hukum asal itu kalau marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah, jazm dengan sukun. Nah, ternyata ada beberapa kata yang keluar dari hukum asal itu. Kita akan membahas. Silahkan. Qala wa kulluha turfa'u bil dhammati wa tunsabu bil fathati wa tuhfabu bil kasrati wa tujzamu bis sukuni. Al-Musannif rahimahullahu taala berkata dan setiap darinya dirofakan dengan domah, dinasobkan dengan fathah, dikhafatkan dengan kasroh, dan dijazmkan dengan sukun. Nah, itu dia hukum asalnya ya. Turfa'u bil dhammah, tunsabu bil fathah, tukhfadu bil kasrah, tujzamu bis sukun. Itu hukum asalnya. Kemudian wa kharaja an dzalika salah satu asya'i. Dan asya kita jadikan saja mamnu minas shorof. Ingat, mamnu minas asya ini sebagai mudhof ilaih. Asya'in ya. Nah, tuh. Jadi kita jadikan mamnu minas shorof asya itu. Mamnu minas shorof kalau majrurnya dengan apa, Dengan fathah ya Ustaz. Aywa, sahih, betul, Masya Allah. Nah, betul. Jadi dan telah keluar dari itu tiga bagian ya Ustaz. Maksudnya gitu. Betul, atau tiga saja. Ya, keluar tiga. Dari hukum asal itu tiga. Keluar dari hukum asal itu tiga, yaitu jam'ul mu'annas salimu yunsabu bil kasrati wal ismu ladzi la yamsorifu wa tuhfadu wa yufadu bil fathati wal fi'lul mudhari'ul mu'talu al akhiri wa yujzamu bihasbi akhirihi, yaitu jamak muannas salim, dia mansub dengan kasroh, ismul ladzi la yamsharif dia khafat dengan fathah, al fi'ul mudhari muhtal akhir dia jazm dengan hasfu akhirihi, dihapus akhirnya ya Ustaz. Sahih itu. Wa aqulu al aslu fil asya'i al arba'ati lati tu'rabu bil harakati. Muhyiddin berkata yang asli dari bagian-bagian hukum asal dari pada bagian-bagian yang berubah dengan harokat ada 4. Fil asya al arba'ah. Dalam hal-hal yang 4 tadi. Dalam hal-hal yang 4 tadi. Yaitu anturfa'u bidomati adaan. Kalau adaan. Sahih. Ya Ustaz. Anturfa'a bidomati wa tunsoba bil fathati wa tuhfadho bil kasroti wa tujazama bil bisukuni, yaitu
yang rofa dengan doma, yang nasab dengan fathah, dan khafat dengan kasroh, dan jazm dengan sukun. Sahih. Al-awal wa ammar raf'u bid-dhamati. Adapun rofa dengan doma, fa innaha kullaha qad ja'at ala ma huwal aslu fiha. Adapun rofa dengan doma, maka sungguh setiap darinya telah datang atas apa-apa yang asli ya Ustadz. Yang dia itu pada Jadi, hukum asal tersebut. Maksudnya seluruhnya kata-kata yang 4 tadi, kalau ketika marfu sesuai ya, yaitu marfu dengan dhamma. nah, farofu jami'iha bid-dhamati. Pada rofa semuanya dengan domah. Wa misaluha yusafiru Muhammadun wal asdiqa'u wal mu'minatu. Fa yusafiru fi'un mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Lihat ini Ustaz. Nggak apa-apa, dilangsung saja itu mah. Itu kalau i'rabnya dilewat saja, nggak perlu diartikan. Wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Wa Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu. Wa huwa ismul mufradun. Ismun mufradun ya Ustaz. Betul? Wal asdiqa'u marfu'un li'annahu ma'tufun 'alal marfu'i wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu wa huwa jam'u taksiri. Wal mu'minatu tanwin kan? ya Ustaz? Oh iya. Tanwin kan? Taksirin. Jam'u taksirin. Wal mu'minatu marfu'un li'annahu aidon ma'tufun 'alal marfu'i wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu wa huwa jam'un muannasin salim. Idhofah. Mudhof tidak menerima tanwin. Jam'u muannasin salimu. Tidak ada alif lam. Oh iya, muannasin salimun ya Ustaz. Iya, sahih. Asani wa amman nasbu bil fathati. Dan adapun nasab dengan fathah, fa innaha kullaha ja'at ala ma huwal aslu fiha fiha. Dan setiap darinya datang atas apa-apa yang menjadi hukum-hukumnya ya Ustaz. Di dalamnya. Betul. Atau kita bisa ringkas maksudnya seperti ini misal. Maka seluruhnya yang 4 tersebut ya, ja'at datang ala ma huwa al-aslu fiha, datang dengan hukum asal tersebut gitu. Datang dengan hukum asal tersebut. Itu ringkasnya. Ya, kenapa kalau kita satu-satu agak sulit ala atas ma apa-apa huwa dia al-aslu yang hukum asal fiha padanya. Nah, itu kan agak bingung. Maksudnya adalah dengan hukum asal tersebut. Kemudian ma'ada jam'ul muannasi as-salimu. Nah, iya. Ma'ada ini kalau baik. Jadi ummahat ya. Kalau ada setelahnya isimnya itu boleh 2. Bisa jam'a, bisa jam'i. Ya, pasti. Enggak mungkin marfu. Bisa jam'a atau jam'i. Tetapi kalau ada ma menjadi ma ada, pasti menjadi jam'a, pasti mansub. Nah, ini biasa ini ya, biasa kita lewati. Kalau kemarin terakhir di pembahasan nahwu yang Senin ya, terakhir membahas ini. Ala kuliah ringkasnya seperti itu. Silahkan dilanjut. Berarti dia jam'il muannasi as-salimu. Kalau ada ma,
Iya, sahih. Jadi kecuali yang jamak muannats salim. Fa innahu yansabu bil kasrat Dimajhulkan. yunsoba ya Ustaz. Benar. Tidak ada an. Oh iya. Fa innahu yunsob Betul. Yunsobu, betul. benar ya Ustaz. Yunsobu bil kasroti niyabatan anil fathatu wa misaluha Ada an. Oh iya, an fathata ya Ustaz. Berarti. Ada an itu huruf jar. Oh iya, fathati. Astagfirullahaladzim. Groginya Ustaz nih. Wa misaluha lan ukhalifa Muhammadan wal asdiqo'a wal mu'minati. Iya, terjemahkan dulu. Oh, nah, Ustaz. Fa innahu. Oh, nah. Fa innahu kullaha ja'at yang dari situ Ustaz. Fa innahu yunsabu bil kasr yang itu. Oh iya. Dia nasab dengan kasroh sebagai siapa pengganti. Dia itu? Dia itu siapa? Jamak muannats salim ya muannats salim ya Ustaz. Sahih. Maka jamak muannats salim itu jamak muannats salim itu dia nasabnya dengan kasroh sebagai pengganti dari fathah. Iya, jadi kasrohnya itu sebagai pengganti dari fathah untuk tanda nasab. Kemudian wa misaluha lan ukhalifa Muhammadan wal asdiqo'a wal mu'minati. Fa ukhalifa fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu wa Muhammadan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu aidon. Wa huwa ismun mufradun kama alimta. Dan dia adalah isim mufrad sebagaimana kamu telah ketahui. sahih. Wal asdiqo'a mansubun li'annahu ma'tufun alal mansubi. Wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu aidon. Nah, ini maksud dari mansubun li'annahu ma'tufun alal mansub. Jadi waw itu kan huruf athof ya. Asdiqo ini katanya mansub. Kenapa? Karena asdiqo ini diathofkan kepada kata yang mansub juga. Maka dia mansub gitu. Selanjutnya silakan. Jadi mengikuti ya Ustaz. Jadi mengikuti. Dia itu mansub karena diathofkan kepada yang mansub. Maka dia harus mansub gitu. Kemudian wa huwa jam'u taksirin kama alimta. Dan dia adalah jamak taksir sebagaimana yang telah kamu ketahui. Al-mu'minati mansubun li'annahu ma'tufun 'alal mansubi aidon. Wa alamatu nasbihil kasratu niyabatan 'anil fathah. Li'annahu jam'u muannatsin salimun. As-salis wa ammal khabdu bil kasrati. Dan adapun khafat dengan kasroh fa innaha kullaha qad ja'at ala ma huwal aslu fiha. Dan adapun khafat dengan kasroh dia datang dengan hukum-hukum yang 4 tadi ya Ustadz ya, gitu maksudnya. Khafat dengan kasroh maka sesungguhnya seluruhnya yang 4 tadi datang dengan hukum asal tadi. Hukum asalnya tadi. Tetapi dikecualikan sebetulnya. Nah, ma'adal fi'lal mudhari'u ya Ustaz. Sifat mausuf fi'lal mudhari'a.
kecuali fi'lun mudhari gitu ya Ustaz. Sahih. Fa innahu la yukhfafu aslan, dan sungguhnya dia bukan khafat yang Siapa asli. dia itu? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu tidak tidak ini Ustaz apa namanya, tidak kasroh gitu tidak ya, mahfud saja. tidak Tidak mahfud ya. mahfud. Tidak Aslan. mahfud Sama sekali maksudnya ya. sama Fa sekali. innahu la yukhfadu aslan, maksudnya maka sesungguhnya fi'il mudhari itu tidak mahfud, tidak majrur sama sekali. Aslan itu maksudnya. Oh, no. Ya, aslan itu ya secara hukum asal, cuman ketika diterjemahkan cocoknya fa innahu la yukhfadu aslan, maka dia sesungguhnya tidak dimahfudkan secara hukum asal, maksudnya ya sama sekali. Kemudian Wa ma adal ismul ladzi la wa yansharif. ma ada ma ada. Ada ismal ladzi la yansharifa. Ya, la yansharifu. Mana tadi? Dan juga selain dari ismul ladzi la yansharif. Wal mu'minati wa ahmada fa marartu fi'lun wa fa'ilun wal ba'u harfun khafdin. Terlewat sepertinya ya. Makanya nyari nih Ustaz. Fa innahu yuhfadu bil fathati wa ma'adal isma ladzi la yansharif. Cari lagi. Oh ya Ustaz. Fa innahu yuhfadu bil fathati niyabatan anil kasrati. Dan dia sesungguhnya dia dan adapun khafat dengan fathah sebagai pengganti dari kasroh. Wa misaluha, maksudnya ya, maka sesungguhnya isim la yansharif itu yaitu mahfud atau majrur dengan fathah sebagai bentuk pengganti dari kasroh. Kemudian wa misaluha marartu bi Muhammadin warijali wa Muhammadin mahfudun bil ba'i wa alamatu khabdihil kasratu az-zahiratu wa huwa ismun mufradun. Dari mana? Dan dia mahfud dengan ba dan alamat khafadnya dengan kasroh zahirah, dan dia adalah isim mufrad. Dilanjutkan ya. Ismun mufradun munsharifun kama arafta. Wa huwa ismun mufradun munsharifun kama arafta. Sesungguhnya dan dia adalah isim mufrad yang bertanwin karena sebagaimana kamu ketahui gitu ya Ustaz. Sahih, betul. Ar-rijali mahfudun li'annahu ma'tufun 'alal mahfudi. Ada. Sahih. Wa alamatun khafdihi al-kasratu. Mudhaf tidak menerima tanwin. Wa alamatu khafdihi, iya benar ya. Al-kasratu zahiratu. Wa huwa jam'u taksiri munsharifun. Dan dari mana ya? Dan dia kama arafta aidan, sedikit lagi. Kama arafta aidan. Kama arafta aidan, sebagaimana yang kamu telah ketahui. Nggak perlu diterjemahkan, lanjut itu karena wal mu'minati mahfudun li'annahu ma'tufun 'alal mahfudi aidan wa alamatu khabdihi al-kasratu az-zahiratu wa huwa jam'u muannatsin salimun kama arafta aidan wa ahmada mahfudun li'annahu ma'tufun 'alal mahfudi aidan wa alamatu khabdihil fathatu niyabatan anil kasroti li'annahu ismun layam sorif sorifun wal layan sorry
La yansorifu ya Ustaz. Iya, sahih. Wal mani'u lahu minas sorfi al-alamiyatu wa wazanu al-fi'li. Waznu wa waznu. Wa waznu fi'li. Dan dia adalah isim la yang sorif dan penghalang darinya tanwin karena alamiah nama dan wazan fi'il ya Ustaz. Sahih ya. Itu dia jama' afwan. Isim la yang sharif bahwa dia itu majrurnya dengan fathah ya, keluar dari hukum asal. Dilanjut. Ar-Rabbi wa amal jazmu bisukuni. Dan adapun jazm dengan sukun fa anta ta'lamu annal jazma muhtasun bil fi'li al-mudhari'i. Dan sungguh kamu memahami ya Ustaz ini ya ya Ustaz. Gimana ini? Fa anta wa amal jazmu bisukun, adapun jazm dengan sukun, fa anta ta'lamu maka kamu telah, atau fa anta ta'lamu maka kamu mengetahuinya, mengenalnya bisa. Maka kamu mengenalnya dengan bahwa jazm muhtasun dikhususkan dengan fi'il mudhari. Dikhususkan untuk fi'il mudhari ya Ustaz. Iya. Fa in kana sahihal akhiri. Maka bagian sahih akhir gitu ya Ustaz. Fa in kana, maka jika jika, oh iya ini keadaan. Maka jika siapa ini? Keadaan dari itu fi'il mudhari'nya ya Ustaz. Nah, betul. Maka jika fi'il mudhari'nya itu sahihal akhir, akhirnya itu huruf sahih, maksudnya bukan huruf ilah. Kemudian fa inna jazmahu bisukuni kama huwal aslu fil jazm. Maka dia jazm dengan sukun sebagaimana dari hukum aslinya ya Ustadz. Sebagaimana hukum asal tersebut. Asal tersebut. Wa misaluhu lam yusafir Khalidun. Falam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Wa yusafir fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi sukunu ya Ustaz. Sukunu. Wa Khalidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahirah. Wa in kana fi'lul mudhari'u mu'talal akhiri kana jazmuhu bihadfil illah bihadfi harfil illah. Hadfi harfil illah. Maka keadaan dari fi'il mudhari yang mu'tal akhir, keadaannya dia jazm dengan penghapusan huruf ilah, misaluhu lam yas'a bakrun walam yada'u walam yaqudi fakullun min yas'a wa yada'u wa yaqudi fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadful alifi min yas'a. Dari mana nih Ustaz? Ini langsung saja. Langsung aja ya Allah. Alhamdulillah. Wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha wa hasbul wawi min yad'u wa dhammatu qablaha dalilun 'alaiha wa hasbul ya'i min yaqudi wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha. Nah, seperti itu. Jadi Aywa, 4 hal yang keluar dari hukum asal yang mu'rabnya itu dengan harokat ya. Jadi bukan dengan marfu dengan hukum asalnya marfu dengan dhamma, mansub fathah, majrur kasr, majzum dengan sukun, tetapi keluar dari hal itu 3 afwan, bukan 4 ya, afwan 3.
Tiga. Itu jamak muannas salim yang dia itu mansub dengan kasroh, isim layang sharif majrur dengan fathah, dan fi'il mudhari mu'tal akhir itu majzum dengan menghapus huruf ilah itu sendiri ya. Jadi kalau huruf ilahnya wawu lam yad'u, berarti hadful waw gitu ya. Dari mana kita tahu wawu yang dihapus? Lihat saja harokat sebelumnya. Lam yakhsha, oh berarti alif. Lam yaqdi, oh berarti ya. Lam yad'u berarti waw. Jadi kalau fathah berarti yang dihapus alif, kalau dhammah yang dihapus adalah dhammah, kalau kasroh yang dihapus adalah ya. Nah, sekarang kita masuk kepada kata-kata yang mu'rab dengan huruf. Tanda-tandanya itu dengan huruf. Kita lihat siapa saja. Silahkan, Nah, Ustaz. Wa al-mu'rabatu bil hurufi. Qala yang berubah dengan huruf gitu ya, Ustaz. Ya, maksudnya bisa kita jadikan istilah kata-kata yang mu'rab dengan huruf. Yang kata-kata. Qala walladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'u. Mudhaf ilaih. Anwa'i. Tidak ada alif lam. Anwa'in. Al-Musannif berkata adapun dan yang perubahan dengan huruf yang ada empat bagian. Yang mu'rab dan yang mu'rab dengan yang mu'rab dengan huruf ada 4 bagian gitu ya, Ustaz. 4 bagian, nau'in itu 4 macam. Boleh. 4 bagian. Al-awal tasniyatu asani jam'ul mudzakkari as-salimu as-salis al-ismul khamsah wal asma wal asmaul khamsatu warrabi wal af'alul khamsatu wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Dari mana ya? Dia adalah musanna, yang kedua jamak mudzakkar salim, yang ketiga isim-isim yang 5, yang keempat adalah fiil-fiil yang 5 al-khamsah, dan dia adalah taf'alani, yaf'alani, taf'alani, wa yaf'aluna, wa taf'aluna, wa taf'alina. Wa aqulu. Di sini siapa yang berkata aqulu katanya? Syekh Muhyiddin ya, Ustaz. Muhyiddin ya. Sahih. Syekh Muhyiddin berkata al-qasamu tsani. Qasam itu kalau qasam sumpah, kalau qismu bagian. Kira-kira cocok yang mana? Oh, qismu ya, Ustaz. Al-qismu. Iya, sahih. Al-qismu ya. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, minal mu'rabati, dari mu'rab, dari yang mu'rab, al-asya'u allati tu'rabu bil hurufi wal huruful lati takunu alamatul i'rab. Alamahnya itu sebagai apa kira-kira alamah? Nah, kita lihat. Kita identifikasi ya. Coba dilanjutkan saja sampai arba'ah bacanya dulu. Nah, Ustaz. Dari mana tadi? Wal huruful lati takunu alamatul i'rabi arba'atun. Baik. Itu di situ tidak ada ala ya? Alal i'rab. Enggak ada ya? Enggak ada, Ustaz. Apa sama. Jadi kita lihat alanya kita hapus saja ya biar sama. Pertama, wal hurufu allati takunu alamah al-i'rab arba'ah. Jumlah apa ini,
Ini jumlah fi'liyah ya Ustaz? Jumlah apa, ismiyah atau fi'liyah? Berarti dimulai dari kata al-huruf. Apa ismiyah? Jadi al-huruf itu isim fi'il huruf. Al-huruf. Huruf ya Ustaz. Bagaimana ya Anda bilangnya? Bingung ya Ustaz. Ini kata al-huruf, isim, Al-huruf. fi'il atau huruf? Al-huruf. Ada alif lam. Oh, isim berarti ya Ustaz. Isim. Jadi huruf itu isim atau huruf? Jadi kata. Ya isim Jadi Ustaz, karena ada alif lam. nah, di sini betul. Jadi huruf itu isim. Gimana sih? Baik, kita lihat kata di sini yaitu al-huruf, di sini isim. Berarti jumlah ismiyah betul ya? Ya Ustaz. Baik. Kalau jumlah ismiyah itu memerlukan apa? Mubtada dan khabar ya Ustaz. Baik. Di sini manakah mubtada nih? Mubtadanya Isim di takunu awal Ustaz. jumlah. Oh, isim Isim dulu. di awal jumlah. Oh, wal huruf Mubtadanya berarti. al-huruf, betul al-huruf. Huruf. Huruf Kalau mubtada. allati sebagai apa allati? Isim mausul. Isim mausul itu pasti menjadi, Uh, ada yang ingat Umahat silahkan. Itu ya Ustaz. Isim mausul itu pasti menjadi apa? Ada yang ingat Umahat yang pernah belajar dari Rasulullah mungkin? Menjadi Pasti menjadi mansub ya Ustaz. Mansub ya Ustaz. Jadi apa? Pasti menjadi, kalau yang artinya al-huruf allati dan huruf-huruf yang. Berarti yang biasanya untuk hukum apa? Ya Allah. Sifah Ustaz. Aywa, sifah. Oh iya Atau sifat. pas Sifat aduh. gunaat. Kok kesini ya? Aduh. Kok jauh nih? Tadi halaman berapa ya? Jawazimul mudhari, jangan terlalu jauh. Mana ya tadi ya? Ini khobar. Ini mah sepertinya sudah terlewat ya. Oh ini dia. Nah ini dia. Baik. Jadi allati atau isim mausul itu pasti menjadi sifat atau na'at ya. Nah, Maka artinya ya. Kemudian isim mausul itu membutuhkan apa? silatul mausul ya Ustaz. Ya, silatul mausul yang menjelaskan makna isim mausul itu, yang menjelaskan makna isim mausul tersebut ya. Berarti itu jumlah baru saja. Oh, jadi Silatul mausul. Jadi di sini silatul mausulnya apa yang menerangkan alati yang apa? Silatul mausulnya yang mana? Umahat silahkan. Yang empat ya, bukan yang menerangkan isimnya itu tadi. Bagaimana? Alamatul i'rabnya itu ya Ustaz. Isim mausulnya yang mana? Dari mana sampai mana? Maksudnya dari yakunu sampai banyak nih Ustaz ya. Sampai asya'i ya Ustaz. Baik. Enggak nih, ini baru ya Ustaz. Jadi silatul mausulnya itu dari yang apa? Dan huruf-huruf yang. Oh, yang apa? Kita lihat penjelasannya apa? Yang menjelaskan alati yang takunu menjadi alamah tanda al-i'rab, menjadi tanda i'rab. Oh, berarti sampai situ. Takunu alamah al-i'rab. Itu menjadi sila mausul. Ya. Kalau huruf mubtada, khobarnya yang mana? Huruf mubtada allati, naat atau sifat takunu alamah al-i'rab ini sebagai silatul mausul. Berarti khobar untuk huruf yang mana? Yang arba'atun itu Ustaz ya bukan? Aywa, ini adalah khobarnya. Kemudian kita lihat sekarang yang Ana kasih stabilo ya.
Ya, takunu Ustaz. alamah al-i'rab. Di sini takunu masuk ke dalam hukum apa? Amalnya apa? Dia ropa ya Ustaz. Nah, hukum amalnya berapa? Amalnya apa? Mawatan sibul khobar karena Ustaz. Aywa kana, memarfukan Oh, isim, Dan memarfukan isim, memansubkan khobar. khobar. Nah, sekarang pertanyaannya, takunu mana isimnya, mana khobarnya? Isimnya alamatul i'rabnya ini Ustaz. Alamatul Oh. Ini domir Ah. mustad. domir mustatir. Seperti iya. Betul. Ustazah Ummu Ghifari nih, Masya Allah. Masya Baik. Allah. Jadi isim takunnya adalah hiya. Maka di sini kan kalau kita perhatikan maknanya, dan huruf-huruf yang takunu menjadi siapa? Hiya, dia itu, kembali kepada huruf. Yang dia itu alamah al-i'rab. Berarti alamah al-i'rab disebutnya apa? Kalau takun sudah mendapatkan hiya, yaitu berupa isim, berarti alamah al-i'rab disebut apa, Maha? Khobar apa? Khobar takun. Kana. Betul, atau Khobar khobar kana, khobar takun, sama, betul ya. Kenapa? Karena hiya ini sebagai isimnya. Hiya ini adalah ismu takun. Berarti alamah al-i'rab sebagai khobar takun. Kalau khobar takun hukumnya marfu, mansub, majrur, majzum. Marfu ya Ustaz. Mansub. Takun. Ayo. Khobar takun. Terbalik. Iya, iya. Takun itu kan memarfukan isim, isimnya itu hiya, dhamir mustatir, di takun itu sendiri ya, sudah. Ya hukumnya marfu, berarti alamah hukumnya mansub. Berarti alamata ya Ustaz. iya, sahih. Coba sekarang diulangi bacanya. Ustaz. Wal huruful lati takunu alamatal i'rabi arba'atun gitu ya Ustaz. Nah, stop. Sekarang terjemahkan. Dan huruf yang menjadi alamat i'rab ada 4 gitu ya Ustaz. Ada 4. Jelas ya? Jelas ya? Nah, ini kan nggak mungkin kita i'rab satu demi satu gitu ya. Iya. Itu kurang lebih seperti itulah. Dilanjutkan. Al-awal al-alifu wasani al-wawu al-salis al-ya'u ar-rabi wan-nunu walladhi yu'rabu bihadhil hurufi arba'atu asya'in. Asya mu'mu minas huruf. Asya'a. Ayo. Nah, seperti itu. Alhamdulillah sampai udah jam 9. Nih, Ummu ini nih, Masya Allah. Bagaimana kenapa bisa sampai seperti itu bacaannya? Dulu pas murojaah bagaimana cara murojaahnya? Apakah satu-satu diterjemahkan kemudian dibaca lagi atau bagaimana? Iya Ustadz, dilihat terus ini hukumnya apa ya? Berusaha sendiri sampai pusing kepala. Ini soalnya jadi pertama-tama kan memang belum mengenal, anak masih ingat juga, masih tahu lah anak ya. Ummahat ya. Masya Allah. Sekarang udah mengenal istilah-istilah atau cara bacanya sudah mengenal gitu. Maksudnya maksud Anda seperti ini, beberapa kata itu sudah tidak salah dalam mengharokat awalnya, itu tidak salah. Misalkan hurufnya menjadi haruf misalkan, nggak gitu. Tapi udah huruf, maksudnya berarti sering membaca kata tersebut, sudah tidak asing. Kemudian bacanya pun menerjemahkan itu sudah jauh, Masya Allah ya. Ini berarti udah mengenal kitab ini maksudnya. Bagaimana Syekh Muhyiddin menerangkan kata-katanya sudah tidak asing bagi Ummu Eni gitu ya. Memang Masya Allah, anak rasa bagus ya, Masya Allah, takjub. Barakallahu fiik. Syukran jazilan Afwan, jazakallahu khair ya Ustadz. Barakallahu fiik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Ummahat, kalau pertama-tama ketika membaca kitab merasa kesulitan, ya memang kita belum terbiasa saja, ya, belum terbiasa saja. Jadi sambil berjalan belajar nahwunya, kemudian jangan lupa untuk praktek langsung. Jangan lupa itu harus ada memiliki bagian porsi tertentu. Dan sampai sekarang saya pun ya, sampai sekarang ada beberapa kitab yang sulit untuk dimengerti. Jadi kitab-kitab ada yang sulit untuk dimengerti, bahasanya itu agak beda. Bahkan menurut anak pun gitu ya. Nah, sampai sekarang saya juga kalau baca dengan ustaz gitu ya, salah satu kitab yang sulit gitu. Salah satunya Nailul Autor gitu ya. Kalau pertama-tama dulu itu pas pertama-tama baca itu sulit. Memang agak sulit. Ini maksudnya apa gitu ya. Memang bukan diperuntukkan untuk mubtadi kitab itu. Tapi ana sama ya ketika ustadznya menerjemahkan, ana tulis gitu ya, bagaimana beliau menerjemahkan satu demi satu gitu ya, secara rinci. Dan itu yang menurut ana modal besar yang melatih ana gitu ya. Bahkan sebelum mulai darasnya ana sudah persiapan baca terlebih dahulu gitu, ana pahami dulu gitu ya. Takutnya ada yang berbeda dari apa yang ustadz itu sampaikan, ana cocokkan kira-kira pemahaman anak dengan ustadz sama nggak dari hasil bacaan itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Bahkan dulu pun sama. Kitab ini dulu ya, karena ketika talaki dengan Syekh Abdullah Al-Hashimi rahimahullah ya, beliau salah satu murid Syekh Muhyiddin langsung, mu'alifnya. Beliau sudah sepuh. Nah, anak dulu sama, satu demi satu beliau suruh anak salah satunya ya yang suruh membaca itu anak, padahal anak sangat-sangat banyak kesalahan ketika di awal-awal disuruh untuk membaca, tapi ya anak mau tidak mau harus berjuang gitu ya. Sebelum durus kemarin anak harus ulangi terlebih dahulu cara bacanya bagaimana, karena kata-kata itu bahkan sering keluar. Syekh Muhyiddin akan mengulangi beberapa kata. Ana sudah persiapan bahkan sebelum daras, Ana sudah sudah bisa pahami, kemudian sudah Ana baca terlebih dahulu, kasih harokat dan sebagainya. Bahkan latihan-latihannya pun Ana coba isi. Jadi persiapan terlebih dahulu. Memang tidak dipungkiri selain kondisi kelas dan sebagainya, memang dari diri kita pun harus menjemput bola gitu. Biasanya kalau pengajar dan ustadz kita gitu hanya membukakan pintu, ini loh pintu nahwu itu. Ya kalau kita setelah masuk kita mau ambil sebanyak mungkin silahkan gitu ya. Kalaupun tidak mau masuk ya lewat saja, berarti ya seperti itu. Kalau kita mau rojaah kita masuk ke dalam dan mengambil sebanyak apapun yang kita inginkan. Kalau tidak dimurojaah berarti sudah dibukakan pintunya oleh ustadz, tapi kita tidak mau masuk dan mengambil harta dari apa yang ustadz itu bukakan. Nah, kurang lebih seperti itu Ummahat ya. Silahkan dimurojaah kembali ya, jangan lupa. Kemudian fahami juga. Insya Allah tidak lama ya, insya Allah kalau terus istiqomah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah juga kita. Jadi kaidahnya hafal, kita langsung baca dan praktekkan apa yang telah kita hafal. Dengan segala keterbatasan waktu dan sebagainya kita optimalkan. Baik, kita cukupkan. Syukran jazilan. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik.